Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini, guys. Jadi di video kali ini saya akan membagikan sebuah video. Ini adalah video ketika saya gunting rambut ya. Dan sekaligus ini saya membuatkan review mengenai clipper Kemei PG809A. Sebenarnya video untuk review dari clipper ini sudah pernah saya buatkan sebelumnya, tapi ini juga merupakan video detail dari reviewnya ya. Jadi ini saya menggunting rambut dan kalian bisa lihat di situ. Untuk membuat modelnya saya menggunakan sepatunya yang nomor 3, dan kalian bisa lihat di situ kualitas dari clipper ini benar-benar sangat tajam, sangat berbeda dengan clipper yang sebelumnya saya gunakan, yaitu clipper yang merek Happy King ya. Jadi benar-benar sangat berbeda kualitas dari clipper ini, dimana clipper Happy King ini sangat tajam dan juga awet. Sebenarnya clipper ini sudah saya gunakan kurang lebih hampir setahun ya, hampir setahun kalau tidak salah. Oh, belum hampir setahun. Saya beli ini sekitar, clipper ini mulai saya gunakan dari Hari Raya Idul Adha tahun kemarin. Jadi kalau sekarang tanggal 8 Maret berarti belum ada 1 tahun, guys. Sekitar berapa bulan ya? Aduh, bingung saya nih, guys ya. Pokoknya seperti itu. Untuk kualitas dari clipper ini benar-benar sangat bagus ya. Dan kalian bisa lihat di situ setelah saya membuat modelnya di rambut menggunakan sepatunya yang nomor 3. Ini saya menggunakan gunting untuk membuat gradasinya, karena kalau pakai clippernya itu saya belum bisa ya. Jadi membuat gradasi dari clipper ke rambut bagian atas itu tetap menggunakan gunting, guys, karena saya belum terbiasa untuk langsung menggunakan clipper. Oke, kalian bisa lihat ya, yang di bagian bawah ini hasil dari clippernya sangat rata. Sorry ini kalau di kepala bagian belakang saya ini ada luka ya. Ini ada luka, guys, jadi tidak usah diperdulikan, abaikan saja itu luka ya. Kalian bisa lihat tuh, ini beginilah proses atau cara saya menggunting rambut. Jadi setelah kita buatkan model dengan sepatunya yang nomor 3 tadi, kita akan membuat gradasi menggunakan gunting secara perlahan, guys. Tapi sorry ya, di sini proses perekamannya kurang maksimal karena ini HP yang saya gunakan itu belum mempunyai fitur kamera wide atau kamera lebar ya. Jadi cakupan rekamannya itu sangat kecil, guys. Berbeda dengan HP yang sudah mempunyai fitur kamera wide.
Ini kalau kita menggunakan kamera yang ada fitur wide-nya itu akan bisa lebih jauh, dia bisa mengambil gambar itu secara luas, lebih luas cakupan pengambilan gambarnya. Tapi karena ini saya menggunakan HP jadul ya, HP kentang yang masih spek lama, jadi belum ada fitur wide kameranya. Oke, jadi seperti itu, kalian bisa lihat ya, untuk clippernya benar-benar sangat tajam, sangat berbeda pokoknya dengan clipper Happy King ya, dan juga awet guys. Saya membuat gradasinya itu seperti itu, kita ratakan antara yang digunting menggunakan clipper dengan yang menggunakan rambut, jadi ada gradasi gitu ya, seperti itu. Ini masih proses awal, jadi belum terlalu kebentuk. Nah, kemudian setelah kita buat gradasi antara yang bawah dengan atas, kita akan lebih menipiskannya kembali menggunakan spatunya yang nomor 2, dan level dari tuasnya itu tetap di nomor 1. Kenapa? Karena saya tidak terlalu suka kalau terlalu tipis, jadi ini level ketipisannya bisa dikatakan sedang ya. Kita ratakan aja pakai sepatunya yang nomor 2 ini. Kalian bisa lihat ya, sangat tajam ini mata pisaunya guys, dan sudah saya gunakan untuk menggunting rambut banyak kali ini, dan pisaunya tetap awet ya, kalian bisa lihat. Dan guntingannya itu rapi guys, tidak petal-petal ya. Tinggal bagaimana caranya kita merapikan yang bagian bawah ini. Tentunya video ini sangat panjang ya, sebenarnya capek sih kalau bicara terus, hitung-hitung sambil belajar menggunting guys. Sebenarnya tanpa clipper juga bisa ya, tapi kalau pakai clipper itu level ketipisan dan kerataannya itu sangat jauh berbeda guys. Rata menggunakan sisir dengan menggunakan clipper itu berbeda ya, akan terlihat lebih rapi kalau menggunakan clipper. Nah, karena kenapa? Karena ratanya itu akan jadi sama guys, tidak kemungkinan petalnya itu sedikit. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, tuh dia jadi rata guys, rambut itu jadi rata dan jadi rapi. Untuk gradasinya ya tetap seperti tadi, kita menggunakan sisir. Tapi kalau level ketipisannya sangat tipis, itu tidak bisa menggunakan sisir ya, harus menggunakan clippernya, dan itu tekniknya lain lagi. Mungkin akan saya buatkan di video lainnya. Oke, kalian bisa lihat tuh, kita buat model seperti ini. Nah, seperti ini ya, kalian bisa lihat sangat rata hasil guntingan dari clipper ini. Ini masih menggunakan yang level 2 dan tuasnya itu ada di level 1. Kalian bisa bayangkan kalau kita tidak menggunakan sepatunya dan tuasnya itu kita taruh di level tertinggi, atau kalau di sini itu level tertingginya sampai di level 5, itu akan bisa jadi sangat tipis sekali rambut kita guys. Nah, ini kita gunting secara perlahan, kita ratakan ya, secara perlahan ya. Kalau kalian ikuti prosesnya ini sampai selesai, ini sekitar 30 menit guys. Ini full video ya, full video cara menggunting rambut yang rapi. Nanti hasilnya akan saya perlihatkan di akhir video.
Nah, ini kalau tadi yang sebelah kanan, ini sekarang yang sebelah kiri. Oh ya, untuk minus dari clipper ini memang suaranya lumayan keras guys, kalau dibandingkan dengan clipper yang pernah saya gunakan di barbershop gitu ya. Clipper ini sangat bising suaranya guys, bisa dikatakan level kebisingannya itu sangat bising, lumayan bising gitulah ya. Kalau 1 sampai 10 ini level kebisingannya sampai di level 8. Asli sangat keras ini suaranya. Tapi ya bisa kita maklumi ya, harganya juga tidak terlalu mahal, cukup murah ini, masih ramah lah di kantong mahasiswa, itu masih oke. Ini kalian menabung 10 kali beli 10 kali gunting ini sudah bisa mendapatkan clipper ini guys. Tentunya kalian juga harus cari yang sedang promo ya, banyak kok di Shopee yang jual clipper ini. Nah, jadi setelah kita tipiskan menggunakan sepatu yang nomor 2 tadi, kita buatkan gradasi lagi menggunakan gunting. Nah, seperti ini caranya. Sorry ya kalau tidak terlihat jelas karena cakupan dari kameranya ini kurang luas guys. Mungkin nanti di kesempatan lain kalau sudah ada dana akan saya upgrade ini alatnya guys ya. Oke, seperti itu. Ini masih 12 menit guys, masih sangat panjang ini ya. Ya seperti itu aja. Intinya kalau mau belajar gunting rambut itu ya secara perlahan aja, pelan-pelan pasti bisa. Ini juga yang gunting sebenarnya bukan saya ya, saya itu yang jadi modelnya, itu yang digunting itu guys. Yang gunting ini adik saya. Begitu. Awalnya dia juga tidak bisa, tapi saya paksa gitu guys ya, saya suruh belajar dan akhirnya bisa dan hasilnya bagus. Jadi saya tidak perlu repot-repot lagi pergi ke barbershop atau ke salon untuk gunting rambut, tinggal minta tolong saja kepada saudara, sudah bisa. Atau kalau tidak ada saudara ya bisa ke teman, keluarga yang lain, sepupu gitu ya. Oke, kalian bisa lihat ini meskipun dia juga dalam membuat gradasinya belum terlalu lancar ya, tapi sudah lumayan bagus ini guys, sudah bisa diapresiasi, sudah bisa dikatakan oke lah. Nah, seperti itu cara membuat gradasinya, pelan-pelan aja. Oke, jadi pokoknya kalian tonton aja videonya sampai habis supaya kalian bisa belajar secara penuh untuk menggunting rambut. Ini kalau modelnya saya tidak tahu ya, cuman ini adalah model yang biasa saya gunakan untuk gunting rambut, standar aja sih, nggak terlalu yang gimana ya.
ya. दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। Oke, ini sudah masuk di menit ke-18 karena saya merasa kurang tinggi ya level ketipisannya, jadi saya meminta kembali untuk dinaikkan level ketipisannya menggunakan clipper dan sepatu nomor 2. Nah, seperti itu, perlahan guys, caranya seperti itu. Diayunkan ke depan dan ke atas agar bisa membuat gradasi yang bagus. Nah, itu kita geser sampai ke belakang pokoknya ya. In the dark of night, the stars light up the sky. We see them flying free. That's just like you and me. Everyone is lonely sometimes, but I would walk 1,000 miles to see you rise. You and I will be a family. Hold me, let's escape all this reality. You are my symphony. By your side, we're unity. You are my energy, my guiding light. We are unity. Nah, ini sudah di menit 20. Kalian bisa lihat hasil guntingnya menggunakan clipper ini sangat halus ya. Kalau saya menyebutnya itu sangat halus dan rata, tidak petal-petal gitu ya. Nah, ini saya mengatakan agar dinaikkan ke atas lagi. Jadi ini dinaikkan level ketipisannya dan nanti akan kita buat gradasi lagi ya. Perlahan aja, pokoknya gunting orang itu tidak boleh cepat-cepat ya, supaya hasilnya itu bagus dan memuaskan, supaya pelanggan itu tidak kecewa dan tidak kapok datang ke tempat cukur kita. Karena pernah sebelumnya itu saya datang ke suatu
tempat cukur ya, itu hasilnya sangat jelek sekali guys. Dan dari situ saya kapok, tidak mau lagi kembali ke tempat cukur tersebut. Dan karena hal itu juga saya memutuskan untuk membeli clipper ini dan belajar gunting rambut sendiri, supaya kita bisa mencukur rambut kita dengan aman dan nyaman gitu guys, tidak menjadi malpraktek gitu. Karena waktu itu rambut saya bilangnya ingin gunting seperti ini, tapi si tukang cukurnya ini atau capsternya ini dia gunting hampir botak guys, sangat tipis. Jadi dari situ saya jadi kapok untuk gunting di barbershop di luar. Lebih enak dan lebih nyaman itu gunting rambut teman kekenalan seperti ini. Jadi kita bisa dengan leluasa untuk mengatakan mana yang kurang atau mana yang kelebihan gitu guys. Jadi kayak tadi ini kan yang belakang ini kurang tinggi, jadi saya bilang coba ditinggikan lagi yang belakang ini gitu. Dan itu tidak jadi kita mengatakan hal tersebut itu tidak sungkan gitu guys, karena memang susah sih jadi orang yang gampang sungkan itu ya. Kalau kita mau mengatakan sesuatu itu pasti sungkan, bahkan ke tukang cukur pun kita sungkan. Nah, ini kembali digunting secara perlahan dan kalian bisa lihat di sini hasil guntingannya sangat bagus ya. Saya sangat puas dengan hasil guntingnya ini karena sesuai dengan yang saya mau. Mantap, bagus gitu loh. Oke, jadi setelah kita tipiskan yang bagian samping dan bagian belakang, ini yang atas saya gunting menggunakan gunting sasak ya. Jadi kalau di kompleks saya gunting sasak ini mulai ngetren itu sekitar tahun 2008 atau 2009, sewaktu saya SD ya. SD kelas 4 kelas 5 sudah mulai ngetren ini gunting guys. Dari situ sampai sekarang rambut saya selalu saya sasak supaya hasilnya bagus, supaya bisa jabrik dulu. Tujuannya menggunakan gunting sasak. Gunting sasak ini adalah supaya rambut kita bisa jabrik, bisa mohawk gitu.
Dan minyak rambut yang kita gunakan pasti Gatsby Wax. Gatsby Wax itu bisa membuat rambut menjadi kaku dan menjadi keras, jadi bisa berdiri terus sepanjang hari rambut kita kalau menggunakan minyak rambut tersebut. Tapi karena sekarang kita tapi karena sekarang umur kita sudah bertambah dan tren rambut sekarang sudah mulai berubah, jadi saya memutuskan untuk tidak lagi menggunakan model rambut tersebut, melainkan ini sekarang saya sisir ke samping, guys. Sebenarnya masih bisa ya dijabrikan gitu, cuman karena tren sekarang sudah bergeser, sudah tidak ngetren lagi model rambut seperti itu, jadi saya memutuskan untuk tidak lagi menggunakan model rambut tersebut. dan setelah kita sasak dan kita rasa sudah oke, ini saya memutuskan untuk membuat garis atau kita ratakan yang bagian belakang ya. Jadi kalau ada banyak bulu-bulu, ulu kalong, kalau orang Jawa bilang itu ulu kalong, itu dibersihkan supaya terlihat rapi, supaya terlihat juga ini habis gunting rambut, guys. Nah, diratakan menggunakan clipper pun sudah cukup, tidak perlu menggunakan silet. Pakai clipper pun sudah cukup untuk membuat garis seperti ini, guys. Kalau dulu kan kita mesti menggunakan silet ya, kalau sekarang tidak, kita tinggal menggunakan clipper aja, semua beres. Dari membuat garis seperti ini, membuat jalan tikus dan model-model lainnya itu sudah bisa, guys. Nah, hasilnya seperti itu ya, udah kelihatan rapi, tidak seperti sebelumnya. Nah, samping-sampingnya seperti itu, guys, terlihat rapi kan. Oke, sudah kelihatan mantap tuh. Yang samping kiri juga sama. Kalau tadi yang samping kanan, sekarang yang samping kiri, supaya terlihat rapi dulu, supaya terlihat rapi juga. Nah, kita garis secara perlahan